Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rino Juniardi LC, mahasiswa PPG Daljab tahap keempat 2025, bidang studi PPG Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 25404131250. Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah Mas Hidayatullah yang beralamat di Sleman, Yogyakarta dengan materi hadis sumber ajaran Islam untuk kelas 10 MA dengan pendekatan differentiation based learning. Demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah kita kembali belajar Al-Quran Hadis pada siang hari ini. Kaifa halukun? Nahnu bi khairin alhamdulillah. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, menyerah. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga cerah hatinya seperti cerahnya siang hari. Amin. Baik, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Diawali dengan basmalah, kemudian doa sebelum belajar. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi. Kita absen dulu dari Mbak Anissa Akila. Mbak Akila Safainaya. Tamam. Mbak Rumi Prabawati. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Sebelumnya kita ada pembahasan pada bab ke-7, yaitu tentang hadis, ya. Tentang hadis, kemudian sunnah, khobar, dan asar. Ada yang masih ingat? Apa itu hadis, Mbak Naswa? Coba dijawab, Mbak Naswa. Hadis itu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syar'ah. Bagus. Tujuannya apa kita belajar tema ini, ya? Hadis sumber ajaran Islam. Ya. Coba dibaca Mbak Arin. Pertama apa Mbak tujuan pelajaran ini? Memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam. Tamam, bagus. Memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam. Jadi tujuan pembelajaran minimal 3 ini. Yang pertama, memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, memahami sejarahnya, pengumpulan dan pembukuan. Yang ketiga, mengetahui tokoh-tokoh ahli hadis. Pergi ke apotek beli obat batuk. Ayo semuanya fokus biar nggak ngantuk. Tamam, jangan ngantuk ya. Baik. Tepuk pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam enggak. Tepuk. Baik.
Tes dulu. Malam. Nah, fokus. 3. Siang. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ini dasar bahwa hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama Al-Quran. Yang kedua apa, Mbak? Hadis. Coba dibaca, Mbak Safa, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza tanaza'tum fi syai'in fattaqullaha war rasul. Bagus. Artinya, Mbak? Jika kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tamam. Nah, ini dasar kalau hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Ya, nih, jika kalian fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian itu berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah melalui Al-Quran, war rasul kepada Rasul melalui hadis atau sunnah Rasul. Bagus. Berikutnya dalil hadis, dalil dari hadis. Mbak Muhana, coba Mbak Muhana dibaca. Dalil hadis. Sungguh telah meninggalkan pada kalian. Bentar. Sungguh Telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Dan sunnah nabinya. Tamam. Sama ya? Hampir maknanya hampir sama. Agar kita berpegang teguh atau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan ke sejarah perkembangan hadis. Jadi perkembangan hadis yang sekarang ada itu, Mbak, kitab-kitab yang sudah tersusun, itu ada sejarahnya. Nah, menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi itu terbagi menjadi berapa? 7. Periode ke-1. Nah, coba dibaca, Mbak Fatihah. Ya. Pada periode ini, sahabat langsung menerima hadis dari Rasulullah pada saat ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Nabi menekankan para sahabat untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerialkan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari. Ya, bagus. Jadi pada periode ke-1 ini, ya, para sahabat itu langsung mendapat hadis dari Nabi, entah itu ketika beliau ceramah, pengajian, khutbah, memberikan penjelasan pertanyaan, atau ketika memberikan nasihat dan lain-lain. Dan Rasulullah menekankan untuk menghafalnya, memahami, memelihara, mematerikan dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari. Ya, bagus. Ini periode ke-1 ya. Ada juga yang tidak langsung. Sahabat kan beda-beda kesibukannya toh. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang fokus ngaji, ada yang macam-macam. Nah, yang biasanya sibuk ini nggak bisa hadir, itu mendapatkan hadis dari sahabat yang lain. Periode kedua, Mbak Man, siapa yang belum? Mbak Ica. Pada periode ini, perkembangan hadis bertepatan pada masa Al-Khalifahan Ar-Rasyidun dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Ya. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar sampai Ali itu perhatiannya para sahabat lebih ke Al-Quran ya, ke Al-Quran. Hadis tetap, cuman porsinya lebih banyak kepada Al-Quran ya, kepada Al-Quran. Dan ini ada metode periwayatan hadis. Ada yang lafal asli ketika mendengar itu betul-betul plek dengan apa yang diucapkan Nabi ya, pas sama. Ada juga yang maknanya ya, karena kemampuan hafalannya berbeda-beda. Nah, ini periode yang kedua. Periode yang ketiga, Mbak Diva, coba dibaca. Pada periode ketiga, yaitu perkembangan hadis pada masa sahabat Juriyah dan Nabi. Pada masa ini, Islam semakin meluas sampai ke Spanyol. Para ulama hadis pun semakin menyebar luas ke berbagai daerah. Dibentuknya lembaga-lembaga resmi untuk
atas pengembangan hadis. Sayangnya di masa ini mulai banyak pemalsuan hadis karena umat Islam mulai terpecah menjadi beberapa golongan. Ada oknum-oknum yang membuat hadis palsu untuk menguatkan golongan masing-masing. Nah, ini periode yang ketiga pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Setelah beliau atau mulai pergantian itu, kaum muslimin mulai berpecah, semakin luas, semakin berpecah dengan pemikirannya masing-masing. Nah, di sini muncul ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat hadis palsu ya, atau hadis maudhu. Tujuannya apa, Mbak? Macam-macam. Ada yang urusan dunia, ada yang urusan politik, atau untuk kepentingan kelompoknya. Periode keempat masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, disebut asrul kitabah wa tadwin, penulisan dan pembukuan hadis secara resmi ya. Kalau dulu sebelumnya masih ulama sendiri-sendiri, mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dibukukan secara resmi pada setiap daerah. Ada ini ulama madhab pertama siapa, Mbak? Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Periode kelima ini periode puncak-puncaknya pembukuan hadis. Mulai muncul Imam siapa, Mbak? Al-Bukhari yang sering kita dengar ya. Itu beliau yang memulai mengumpulkan seluruh hadis sahih. Ya, nama kitabnya apa? Sahih Al-Bukhari. Kemudian periode ke-6 yaitu perkembangan hadis dari abad ke-7 sampai 656 Hijriah, atau disebut ulama mutaakhirin. Apa itu, Mbak? Ulama kontemporer, ulama kekinian, khalaf. Nah, ini tinggal menikmati hasil akhir, mengumpulkan hadis-hadis yang udah ada di kitab-kitab. Ini periode ke-7, periode terakhir ya, abad ke-7 sampai sekarang. Nah, ini ulama-ulamanya, ada Imam Az-Zahabi, Imam Daqiq Al-Aid di Mesir ya, Ustadz pernah ziarah ke makamnya. Berikutnya fase pengumpulan dan penulisan hadis. Nih ya, fase pengumpulan dan penulisan hadis hingga saat ini sudah terkumpul semua, dan itu diseleksi dengan ketat ya, tidak sembarangan. Jadi terpercaya, orangnya terpercaya, hafalannya kuat, akhlaknya baik, jadi tidak sembarangan mengambil hadis. Nah, sekarang sampai ada media digitalnya, mbak-mbak tinggal searching hadis tentang apa, muncul semua ya. Bahkan ada aplikasinya, Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis, ada aplikasinya. Nah, ini kemudian perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis ya. Intinya kita hendaknya meneladani para ulama ya, dalam semangat mengambil hadis, bagaimana mereka berkorban waktunya, hartanya, kesehatannya ya, untuk mencari, menulis, menghafalkan hadis. Sampai ada yang nggak menikah, Mbak. Imam Nawawi nggak menikah. Kenapa, Mbak? Khawatir kalau nikah istrinya nggak keurus, karena setiap hari belajar. Alhamdulillah. Bersama-sama, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak didapat dengan santai-santai. Oke, sekarang kembali ke kelompok masing-masing ya. Kita buat kelompok, sudah siap semua. Diringkas, kelompok 1 periode 1-2 ya. Kelompok 2 periode ketiga. Seperti biasa ya, presentasi nanti ada MC-nya, ada yang menyampaikan, ada yang menutup. Yang pada periode keempat ya, itu ada ulama perempuan, ulama wanita yang bernama Amroh binti Abdurrahman. Nah, luar biasa ya. Jadi yang menjadi ulama enggak harus laki-laki, perempuan juga bisa jadi
ulama. Ya, Mbak ya. Nanti Mbak-mbak sini ada yang ahli tafsir Quran misalkan, ahli hadis, boleh ya. Bahkan di Mesir itu ada syaikhah, guru guru perempuan yang hafal Quran, punya sanad qiraah, sudah sepuh sampai siapa? Misyari Rashid, tahu ya? Siapa? Misyari Rashid, imam masjid, qari yang suaranya bagus itu setoran ke syekhah ini ya, ke Mesir. Masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, Islam sudah meluas, yakni sampai ke negeri Syam. Para tabi'in dan sahabat kecil harus berangkat ke seluruh wilayah daulah Islamiyah untuk mengetahui hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Ini ada soal untuk mengerjakan pelajaran yang barusan kita pelajari. Silahkan Pak. Diisi namanya yang jelas ya. Ini soalnya ya. Ada soal ganda, pilihan ganda. Ada soal isai. Alhamdulillah Ustadz sudah cek ya, hasilnya bagus-bagus, insya Allah paham semua. Ini ada poster atau apa ini, gambar. Silahkan diwarnai, kreasikan suasana belajar belajar hadis ya. Suasana belajar hadis di bawah pohon bersama guru. Alhamdulillah luar biasa. Ayo. Baik, semuanya sudah dikumpulkan, luar biasa hasilnya. Sudah semua ya? Oke. Berpasangan terlebih dahulu. Sebentar. Berpasang-pasangan. Posisi tepuk. Posisi tepuk. Gini. Ya, Joko dan Joni. Yang Ustadz sebut menepuk, yang tidak menghindar. Oke. Hari ini hari Kamis. Oh ya, yang kanan Joko, yang selatan Joni. Hari ini hari Kamis. Bu Yuli pergi ke pasar. Kemudian belanja, beli cabai. Mas Joko. Yang dipanggil. Oke, ulangi lagi. Mas Joko beli cabai. Oh ya, ini Mbak. Ya, harganya 10.000 1 gram. Kemudian Bu Yuni pergi lagi ke warung sebelah, beli ke Bu Yuli. Beli sayuran. Beli lagi ke warung lain,
kemudian ke tempat parkir dan manggil Mas. Mas Joni. Mau bayar parkir gitu ya. Coba tadi masih ingat pembelajaran kita tujuannya apa tadi, Mbak? Memahami hadis sebagai sumber ajaran Islam, memahami sejarah perkembangan hadis. Yang ketiga, memahami atau mengetahui nama-nama tokoh hadis. Bagus. Kira-kira gimana, Mbak? Dengan kasus tadi yang membuat hadis palsu, tidak jujur. Dosanya besar ya. Kata Rasulullah apa, Mbak? Siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Maka jangan kita tiru, tinggalkan yang demikian. Apalagi cuman urusan dunia yang remeh ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira ada pertanyaan atau masukan dari Mbak? Cukup semua? Cukup. Alhamdulillah. Baik ya. Ingat, pertemuan berikutnya menganalisis unsur-unsur hadis ya, dibaca biar lebih paham. Ketika masuk kelas lebih pahamnya lebih kuat, lebih bagus insyaallah. Paham tun? Tamam. Barakallahu fikun. Baik, alhamdulillah demikian dari Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran.